Wih, ini ada hal yang cukup mengganjal di kepala gue sampai hari ini ya, mengenai pemberian hadiah buat guru. Ya, ini tuh menarik ketika Mana ngeganggu banget itu, ngeganggu pikiran gue itu. Jadi ada satu waktu itu ada yang posting tentang emang kenapa sih kalau ngasih hadiah ke guru, ngasih hadiah aja dong, boleh dong ngasih hadiah ke guru. Dan sialnya itu tuh guru yang ngomong, nggak masalah dong, aku dapat dan gue lupa, pokoknya ada postingan juga dia dapat hadiah dari ini. Dan di komen-komennya tuh ada pun orang tua yang bilang bahwa ini kan bentuk baiknya orang tua ke guru, tapi ada juga guru yang bilang bahwa ya kita tuh nggak minta gitu, tapi orang tuanya ngasih gitu, dan ya udah kita terima aja. Tapi di sisi lain di kepala gua, mungkin sebagian memang orang tua ngasih, tapi ada sebagian juga yang seolah akhirnya menjadi seperti kewajiban. Ngerti gak? Guru itu seperti seolah menekankan bahwa itu menjadi sebuah kewajiban. Gak semua guru seperti itu ya. Sebuah kewajiban. Ketika ada yang ngasih, dia seneng. Tapi ketika ada yang gak ngasih, muka dia tiba-tiba berubah. Atau misalkan dari satu kelas semua ngasih, tapi satu orang gak ngasih, potensi dia untuk tidak adil terhadap satu orang itu karena gak ngasih itu kan ada ya kemungkinannya, meskipun kecil. Apalagi pemberian itu diberikan saat pembagian rapot dan lain-lain. Tapi alasannya ketika pembagian rapot itu kan udah beres, bagi rapotnya juga gitu. Ya ngerti kan? Pembelajarannya kan udah beres, kalau dikasih hadiah nggak apa-apa dong gitu. Nah, hal-hal seperti itu ini kan mengganggu di pikiran gue. Kenapa? Karena kalau gue ngelihat kondisi ke sekarang nih ya Wi ya, kenapa sih banyak orang-orang yang kutip tanda kutip sekelompok orang minta THR ke perusahaan tertentu. Tapi kan guru nggak minta-minta ya. Guru nggak minta, untungnya nggak bawa proposal ya, tidak membawa proposal gitu ya. Nah mereka tuh minta THR gitu. Mungkin awalnya mereka terbiasa dikasih hadiah karena bantu ngejagain, karena ini segala macam. Jadi tradisi ya. Jadi tradisi. Pungli gitu. Yang tadinya terima kasih sudah menjaga barang-barang saya, dikasih duit. Kesana-sananya tiba-tiba dikasih karcis, harus bayar. Atau ke pihak-pihak kedinasan gitu. Misalnya kita memproses KTP, ngeproses surat menyurat dan lain-lain, yang kita pertama ngasih hadiah karena berterima kasih udah dibantuin gitu. Lama-kelamaan kalau nggak ngasih jadi lambat prosesnya. Nah, sebenarnya hal kayak gini tuh bisa gak sih dibilang dasar awalnya tuh dari kelakuan-kelakuan ketika di sekolah? Akhirnya ditiru sama murid. Bisa. Ini biasanya bertentangan, dilematisnya ada di guru-guru ASN ya. Guru-guru ASN. Iya, karena dia kan pegawai negara. Oke, kalau pegawai negara itu kan ada peraturan gratifikasi. Cuma kan diatur lagi tuh sebenarnya, ada minimalnya sebenarnya diaturan itu juga. Nanti coba buka lagi buku saku KPK tentang gratifikasi, bisa di situ dijelasin kalau nggak salah. Masa di bawah 1 juta nggak masuk gratifikasi kayaknya? Tergantung dia kelompok atau perorangan. Oh, oke. Kalau nggak salah perorangan itu nggak melebihi 250 atau berapa, atau yang kelompok itu tidak boleh lebih dari 1 juta kalau nggak salah gitu ya. Nanti bisa kita cek lagi lah. Cuman budaya itu itu kan misalkan pemberian itu dilihat anak ya, khawatirnya diikutin aja gitu. Iya. Ya khawatirnya kan diikutin gitu kan, perasaannya gitu kan. Iya. Terus sah apa enggak memberi yang seperti itu ya silahkan aja masing-masing gitu kan ya. Kecuali lagi di Jepang ya. Kalau di Jepang nggak boleh. Karena udah memang tugasnya. Tugasnya. Kalau saya secara pribadi nih, saya itu selalu mengkomunikasikannya dengan orang tua. Setelah kasus saudara Reja ya, saya tahu nggak apa-apa ya disebutnya. Nggak apa-apa disebut, kan teman kita itu. Oke. Setelah di situ saya baca tentang undang-undang korupsi, undang-undang nomor 20 atau 21 saya lupa itu undang-undangnya. TAP MPRS juga tentang korupsi dan segala macamnya itu. Sampailah saya baca buku saku KPK itu. Dan saya sempat baca penggalan kata-kata lah di media sosial itu. Bagaimana sih kalau guru nerima pemberian dari siswa gitu loh. Nah, dikhawatirkan itu jadi pamrih gitu loh. Jadi ketika diberi, ini berkat saya gitu kan, makanya saya dapat dikasih gitu kan.
Oke, jadinya termasuk harta hulu, tapi ini saya satu lagi nggak punya kompetensi untuk membahas ke wilayah keagamaan gitu ya. Itu biarkan nanti teman-teman yang memahami di bidang itu. Nah, kalau dari segi aturan jangan deh. Gitu kan. Saya juga nyampein ke orang tua murid, saya udah dibayar oleh negara. Dibayarnya itu oleh negara berasal dari mana? Berasal dari siapa? Dari pajak. Dari mereka juga. Jadi mereka sebenarnya bayar atau enggak sih sekolah? Bayar ya. Sebenarnya masyarakat tuh bayar. Bayar. Walaupun kata-katanya sekolah gratis, tapi sebenarnya bayar ya. Bayar secara tidak sadar mungkin gitu kan. Mereka berkontribusi terhadap pembangunan negara kan. Salah satunya pendidikan. Salah satunya menggaji saya. Saya berterima kasih. Makanya di awal itu kita sampaikan terima kasih atas memberikan amanahnya, kepercayaannya terhadap kita untuk mendidik anak-anaknya. Kemudian berterima kasih juga sudah berkontribusi dan mempercayai kami gitu kan, terhadap peningkatan terhadap pendidikan anaknya gitu kan. Lebih baik jangan sih. Walaupun kecil jangan lebih baik. Ya nanti jadi kebiasaan untuk si anak, sebenarnya lebih sayangnya ke anak sebenarnya. Gimana kalau kedepannya anaknya jadi pengusaha? Karena anaknya dulu lihat ibunya itu ngasih sesuatu, kalau dibantu apa segala macam dia jadi gitu. Jadi kebiasaan khawatirnya, karena kan nggak sadar ya hal-hal kayak gitu tuh, hal-hal kebiasaan tuh akhirnya masuk ke memori dia, ya ke long term memories misalkan gitu. Ya. Jangan terpanjang lagi, dan akhirnya dilakukan juga gitu loh. Toh dulu juga saya dengan guru begitu kok. Dulu juga nggak apa-apa kok gitu. Nggak apa-apa kok kan gitu kan misalkan. Jadi seolah-olah dinormalisasi gitu. Padahal itu bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada di kenegaraan kita misalnya gitu ya. Terus juga khawatirkan gitu ya. Dikhawatirkan misalkan ini A ngasih terus misalkan gitu. Jadi nanti nimbulin subjektifikasi dari si guru atau perlakuan yang berbeda. Perlakuan khusus. Ya jadi nggak enak gurunya apabila mau menegur si anak. Karena dia suka ngasih. Ya kan kagok jadinya ya. Benar. Coba aja mas, misalkan terus-terusan dikasih tertanam budi nggak kira-kira tuh. Kasih makannya, mandinya apa segala macam difasilitasi. Semuanya dikasih. Mau negur juga jadi kayak nanti gue nggak dikasih lagi. Repot, akhirnya kecanduan kan. Kecanduan. Ih bener ya. Ya oke. Oh paham pantesan ya. Bansos. Kenapa? Kan dikasih terus warganya biar nggak enak kalau mau protes. Iya, padahal bansos kalau dihitung-hitung Indonesia berapa ya? Kenapa nggak dibikinin pabrik aja biar kerja semua? Iya, padahal gitu ya. Ini masukan saya sebagai dimensi warga negara. Hati-hati ya ngomongnya. Ya, sebagai saya di warga negara ya. Iya. Nah, itu gratifikasi atau enggak? Gratifikasi. Mau di awal, mau di akhir, mau di pertengahan. Ketika ngasih hadiah ke guru. Iya, tapi gratifikasi terbagi dua, kata buku saku itu. Menurut buku saku ya, itu. Ada gratifikasi positif, ada gratifikasi negatif. Jadi jangan sampai pemberian itu dan diterima oleh seseorang yang dalam konteks ini mempunyai jabatan yang dapat merubah kebijakan. Contoh gini, guru dikasih terus. Ini orang ngasih terus lagi ya, berarti sikapnya baik nih. Tiba-tiba dijadiin A sih. Nilainya A. Padahal nggak A seharusnya. Artinya dia sudah masuk ke tahap subjektivitas. Iya betul. Bukan lagi objektif gitu kan. Kira-kira kasihan gak ke yang lain? Ya kasihan ke yang lain, apalagi misalkan katakan yang lain nggak semampu dia untuk memberikan hadiah. Berarti nilai itu baik dan tidaknya tergantung dengan sebanyak apa pemberian akhirnya kalau gitu. Iya menurut Mas kan gitu ya. Oke. Potensinya. Ya potensinya seperti itu. Jadi daripada kita akhirnya dipertanyakan kompetensi keguruannya, kan bisa aja kalau orang yang ngerti, anak saya asesmen hariannya begini, baik, nilainya misalkan 100, 90, 100 gitu segala macam. Tapi orang tuanya ngerti nih bahwa memberikan hal kayak gitu tuh kurang baik. Itu kan sebagai tradisi yang sebenarnya harusnya adalah tinggalkan saja. Nah ini tuh pun juga masuk ke dalam proses kebudayaan adat ketimuran gitu kan. Jadi kalau di kita tuh orang bantuin kita ucapkan terima kasih gitu kan. Nah, apalagi nitip anak masalahnya gitu kan, bikin gitu ya. Nah, oke. Cuman kalau kita sebagai lihatnya profesionalitas bekerja, ya sudah itu memang tugas kita dan kita dibayar. Nggak perlu dikasih-kasih apa lagi. Tapi saya nerima nggak? Pertanyaan juga dong buat diri saya. Pernah nggak? Pernah dulu nerima. Terus kalau sekarang lebih ngarahin ke kalau memang anaknya mau ngasih, anaknya aja.
Sugan ngasih permen juga nggak masalah. Tapi itu memang anak, nggak usah orang tua jadi harus ngumpulin duit, kolektifin dan segala macam. Benar. Itu kan jadi ngeberatin persoalan orang tua. Gue tuh kayak kita ngasih hadiah ya buat guru ya, akhirnya orang tua patungan tuh buat ngasih ke guru. Yang nggak patungan terus gimana tuh? Ya ini kan dampaknya kadang suka jadi gini, namanya manusia itu punya hasrat ya untuk membicarakan orang lain gitu kan. Kalau sih dalam konteks positif oke aja, tapi kan takutnya jadi pembahasannya ke arah diskriminasi terhadap orang-orang yang tidak memberikan. Banyak lah, mungkin teman-teman juga mendapatkan aduan-aduan gitu kan. Nah, disclaimer lagi ya, saya ngobrol di sini itu udah izin ke pengawas. Saya lapor ke pengawas. Tapi segmen yang ini enggak. Saya bahas tentang yang konten yang tadi. Nanti izin dulu yang ini ya. Enggak sih, enggak perlu. Kalau udah ada aturan ya kan kalau ini mah. Oh, ini udah aturan. Kalau itu kan saya memang perlu membahas terkait menurut pandangan-pandangan lain gimana. Dari semua guru yang saya tanya, pengawas semuanya kurang pantas jawabannya. Jadi saya juga menyimpulkan kurang pantas. Plus juga sempat nanyain ke DP3A, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang masalah. Yang tadi nih, tadi. Melalui adik saya karena sempat adik saya itu magang di sana. Jadi adik saya nanyain ke salah satu pegawai di sana. Bahkan jawabannya sudah termasuk dalam eksploitasi. Kalau yang tadi itu. Yang tari-tari tadi ya, yang joget-joget tadi ya. Joget-joget tadi. Sorry karena lu kenapa jadi situ ya? Jadi loop nih. Ulangi lagi nih. Oke. Kembali lagi ke masalah yang tadi hadiah. Nah, gratifikasi budaya yang harus ditinggalkan aja sih sebenarnya. Tadi juga saya nerima nggak? Kadang bingung ya. Kalau nggak diterima suka pundung. Tapi saya jelas, saya tolak yang di kolektif. Yang di kolektif? Iya. Dong. Kalau yang pribadi, lihat dulu ini angkanya, saya tanya dulu. Lebih nggak dari ketentuan yang di buku saku itu ya. Makasih gitu kan. Nah kemarin contohnya juga gitu, daripada harus ngasih saya mendingan ngasih temennya yang membutuhkan itu kan. Contohnya misalkan beliin sepatu atau beliin apa, kayaknya lebih bermanfaat. Benar ya kan? Dibanding harus ngasih orang yang bekerja dan sudah dibayar gitu kan. Ini untuk saya, untuk yang lain silakan saja gitu kan, mau menerima atau tidak. Tapi ingat, ada yang namanya aturan. Kalau Bapak Ibu ASN, ya patuhlah terhadap aturan. Terhadap aturannya yang ada ya. Di swasta pun, di beberapa swasta ada yang bahkan dilarang. Sama sekali, bahkan kalaupun mau ngasih, khawatir menimbulkan kecemburuan sosial di antara para guru, itu dikumpulin di pihak sekolah. Nanti manajemen yang bagikan. Jadi misalkan yang dikasih saya A, ya semua harus dapat, misalkan gitu ada. Ada. Jadi diratain ya. Iya. Biar nggak ada kecemburuan sosial ya. Iya, lagian kenapa ya? Saya juga nanya nih misalkan, kenapa ya kita harus memberikan ucapan terima kasih kepada seseorang yang sudah digaji? Iya, kan beda nih, misalkan Mas, saya jatuh di jalan, Mas bantuin saya sampai ke rumah diantar. Terus saya kasih Mas minum dulu, saya jamu dulu. Ya itu beda karena itu kan kita bicaranya masalah reaksioner dan saat itu. Oke. Berarti biasa saja dong. Biasa saja. Oke. Tapi kalau Mas kerja, berarti kan ada profesionalismenya di situ kan? Karena kan memang udah kompensasi sebenarnya, nggak perlu ngasih hadiah itu. Iya, saya kerja di situ memang saya nyari hidup di situ kan. Iya. Untuk menafkahi diri maupun keluarga. Terus kenapa harus dibantu lagi dengan yang lain? Padahal mah biasa aja. Mungkin karena kurang sejahtera guru-guru, Pak. Itu bisa jadi itu masalahnya, apalagi honorer. Iya. Guru honorer ini kan yang benar-benar tidak bisa dikatakan bukan kurang ya. Nah ini ramai juga kan kemarin itu. Tidak sejahtera sih. Tadi itu kan ngomongin gratifikasi ya. Ada tuh rame ada konten kreator. Si bro apa itu sama sama termasuk Bu Rena tuh. Dia ada beberapa sekolah. Yang problemnya itu kalau kita mengacu kepada Permendikbud nomor 75 tentang komite ataupun di UU Sidiknas sendiri tahun nomor 20 tahun 2003. Terus juga dengan perwali yang terbaru tuh tahun 2023 saya lupa cuman perwali nomor berapanya. Waktu zaman masih bahas yang periode sebelumnya lah ya. Kang Bim. Bims don't cry. Temenan ya. Jadi di persoalan itu yang diposting oleh mereka, itu tuh jadi kayak pungutan. Ketika memberi tuh, ini yang kurang dapat dipahami itu, misalkan gini,
Kenapa saya juga nggak mau ya nerima hasil kolektifan gitu. Besok ada kita mau acara ngasih guru. Oh, oke. Jadi kan ada inisiasi ya. Inisiasi ya. Ya, ada ajakan. Ada ajakan. Padahal kalau mau ngasih urusan masing-masing nggak sih? Iya, ngasih aja. Ya udah, itu kan sebenarnya kalau mau dibalikin ke haknya masing-masing. Patungannya segini ya, seperti tahun kemarin. Jadi ada targeting dan ada minimal nominal. Iya, kalau gitu kan masuk ke kategori pungutan. Ya. Nah, sedangkan sekolah ataupun komite tidak boleh melakukan pungutan. Yang diperbolehkan sumbangan sukarela yang untuk kebutuhan belajar. Kalau THR, menurut Mas? THR. Kebutuhan belajar nggak? Tunjangan hari. R-nya apaan emang ya? Kalau buat belajar nggak ada R. R-nya saya juga ragu-ragu tuh. R-nya ragu-ragu ya? Nggak, itu nggak masuk ke belajar itu nggak. Oke. Berarti lebih baik nggak usah dong. Nggak usah ya. Tunjangan harian riset mungkin. Negara dong ya sih. Negara ya. Masyarakat kan negara. Lebih baik masyarakat bikin petisi untuk dibahas di DPR, naikin gaji. Tunjangan dan gaji guru. Tunjangan sih ya, lebih ke tunjangan sih. Dibanding mereka harus patungan, atau mereka udah bayar pajak kan. Jadi lebih baik dialokasikan langsung saja dari sana. Iya, padahal sebenarnya lebih sistemik kan. Kalau memang memang orang tua ini mau ngebantu para guru daripada harus selalu patungan, lebih baik para orang tua ini beraliansi, membuat sebuah gerakan untuk mensejahterakan guru, apalagi guru honorer ya. Kutip tanda kutip, karena mereka itu bagi gue lumayan terdiskriminasi ya, guru honorer ini. Bingung juga memang guru honorer tuh masuk ke omnibus cipta kerja nggak sih? Atau masuknya kemana gitu peraturan kerjanya tuh? Peraturan kerjanya. Bisa sampai ada yang digaji 700, 300. Iya, 300 per 3 bulan. Tapi pernah mengalami digaji 350.000 saya Mas. Pernah. Udah P3K mah udah aman tapi. Aman. Kota Bogor termasuk yang punya keberpihakan terhadap guru ya. Lumayan Kota Bogor lumayan dibandingkan kota yang lain, karena memang kota yang lain tuh ya beberapa teman-teman yang memang dia low banget masalah kayak gitu. Bener-bener dia akhirnya harus kerja yang lain, tapi dikasih pekerjaannya ketika di sekolah lebih banyak daripada ASN-nya. Oh jangan, itu nggak boleh kan, tadi ada balik lagi ke asas profesional. Iya. Apalagi udah ASN kan. Ya tahu sendiri. Apalagi kalau udah dapat sertifikasi itu kan guru profesional. Nah yang jadi permasalahan adalah itu kan aturan lapangan ya, Ya makanya peran kan gini, ngomongin sekolah itu kita nggak bicara tentang ekosistem. Harusnya memang ekosistemnya yang dibenerin. Jadi gini, sekolah itu kan nggak cukup punya murid pintar, tapi harus ada guru yang berpihak pada murid. Guru juga nggak cukup guru yang berpihak dengan murid. Kenapa? Karena dia cuma individu. Tapi guru harus juga ada yang namanya kepala sekolah berpihak pada guru. Sehingga akhirnya kalau guru mau ngapa-ngapain, mau mengembangkan kompetensinya, mau mengembangkan pembelajarannya, mau memajukan siswa-siswanya bisa ya. Jadi gurunya itu berpihak kepada murid, kepala sekolahnya berpihak kepada guru. Jadi ekosistemnya tuh rantainya tuh baik di situ. Itu juga nggak cukup, harus juga pengawasnya berpihak juga pada sekolah ya. Oke. Apakah cukup? Nggak cukup juga, ya harus dinasnya juga berpihak pada sekolah. Dinas cukup enggak pemerintahan daerah juga harus itu ya. Itu tadi semua saling terkait. Nah itulah menjadi ekosistem. Kalau itu mungkin udah pada ngerti, ya mungkin tadi ya nggak usah lagi ada yang namanya pemberian tadi karena sejahtera ya. Karena sejahtera. Iya memang sebenarnya kalau guru itu udah sejahtera sih sebenarnya. Kalau kita tarik lagi gitu ya, mungkin niatnya itu baik untuk ngasih hadiah karena ngeliat bahwa ini guru ini kayaknya gajinya kurang ya segala macam, akhirnya mereka berinisiasi untuk memberikan hadiah. Tapi hal-hal yang niatnya baik kalau caranya nggak baik kan tetap aja itu kan nggak baik ya. Ada baiknya mungkin memang para guru dan orang tua itu bekerja sama untuk mendorong regulasi sih ya, apalagi bergerak bersama untuk mendorong regulasi itu sih keren ya. Itu keren kayaknya kalau orang tua itu punya kesadaran kolektif kayak gitu untuk mendorong regulasi biar guru-guru itu bisa sejahtera, sehingga mereka nggak punya rasa khawatir untuk melihat gurunya itu sengsara gitu. Nggak punya rasa khawatir untuk melihat ketidakadilan di dunia pendidikan, sehingga gurunya kalau misalnya beneran sejahtera, otomatis dia nggak perlu bikin video-video TikTok biar dia dapat AdSense dan dapat duit karena kan udah sejahtera. Iya, ketika dia sejahtera kan maka tuntutan semakin tinggi kan. Iya. Untuk dalam pekerjaannya gitu kan. Ya, tadi kalau dia nggak sejahtera,
dia akan cari yang lain. Benar cari yang lain untuk memenuhi kebutuhan itu sendiri, minimal kebutuhan primer ya gitu kan. Jadi gratifikasi sih kalau gue tadi menyimpulkannya dari semuanya, sebenarnya memang gratifikasi itu kalau gue pribadi ya, kalau gue pribadi besar kecil apapun itu, kalau itu bentuknya memang kondisi yang bisa mempengaruhi proses, entah itu belajar mengajar, entah itu kalau misalnya di pemerintahan itu pemberkasan dan lain-lain, itu lebih baik tidak. Karena itu dampaknya memang luar biasa ya. Kita ada kecenderungan keberpihakan, subjektivitas, bahkan menjadikan favorit atau mengidolakan salah satu usernya kita gitu, entah itu mau siswa, untuk mau apapun itu, dan itu menjadi keberpihakan tanpa disadari. Dan terkadang jadinya itu pola-pola diskriminasi itu hadir ketika ada orang yang tidak pernah memberikan itu. Makanya mungkin itu fungsinya. Meskipun kembali lagi bahwa kemungkinan mereka memberi dan melakukan gratifikasi itu karena rasa empati untuk membantu, sehingga memang untuk membangun hal-hal itu bisa jauh lebih baik harus ada harus ada penyelarasan. Jadi benar-benar efektif gitu kalau ada penyelarasan. Gurunya dibuat lebih sejahtera, mulai dari tunjangan sampai dengan gajinya, termasuk juga dengan mengajarnya, sehingga dia tidak perlu mencari pemasukan yang lain, entah dia mau bikin video joget TikTok, entah itu dia mau jualan, entah itu akhirnya dia terpaksa menerima gratifikasi dari hasil patungan orang tua dan lain-lain gitu sih, mungkin ya gitu. Ya memang dilema ya, ketika guru itu akhirnya dilema ketika mereka diberi sesuatu gitu, kalau nggak diterima sakit hati atau tidak muridnya, kalau diterima juga saya bertentangan dengan aturan gitu kan. Jadi jangan jebak guru gitu loh. Iya. Berarti gitu, jangan jebak guru terhadap perasaan-perasaan yang seperti itu gitu loh. Gimana misalkan dikasih misalkan itu hasil dana kolektif ternyata melebihi aturan. Tiba-tiba ada pihak KPK, kepolisian atau apa misalkan jaksa, guru juga yang kena kan gitu loh. Pemberi maupun penerima kena kan? Kena, dua-duanya kena. Nah daripada kita akhirnya menjerumuskan, saran saya adalah lebih baik kita coba perlahan menghentikan hal-hal kayak gitu, karena menabrak budaya kan susah. Iya, itu udah mengakar dia memang harus pelan-pelan ya, dikikis pelan-pelan dan mulai fokus untuk gimana caranya ngebangun regulasi itu. Iya. Mendorong regulasi. Nah, kalau sampai itu kan ketika orang tua murid bersama dengan guru dan orang-orang yang peduli pendidikan untuk membahas hal-hal tersebut, disitulah keberhasilan pendidikan. Iya, betul. Mengajarkan warga negara menjadi warga negara yang baik. Salah satunya adalah menggunakan hak demokrasi mereka. Betul. Sepakat gitu. Ya kan? Itu salah satu indikator keberhasilan pendidikan ya sih? Itu indikator keberhasilan pendidikan. Pendidikan tidak akan berhasil ketika proses-proses gratifikasi, proses-proses pola-pola koruptif itu masih bertahan di dunia pendidikan. Justru itu nggak akan pernah berhasil. Apalagi nepotisme di dunia pendidikan. Kayak contohnya mau masuk sekolah bisa lewat orang dalam. Kita pernah berjuang untuk melawan itu ya? Untuk melawan itu. Dan ya komen orang-orang yang bilang, nggak apa-apa dong biar ini pada pintar di sekolah. Terus lu mau ngumpulin orang bego di situ sekolah? Pintar di situ doang. Di sekolah lain gitu. Berarti nanti kalau misalnya ada sekolah yang nggak favorit, dianggapnya sekolah paling buruk gitu. Itu kan jahat ya kayak gitu. Tapi yang makin miris itu kalau ketika kita melihat itu dana PIP aja ada yang nyunat gitu kan. Arwa'ita laji kajibu bidin fajalika laji yunul yatim wala yakhudwa atau kamil miskin misalkan gitu ya. Iya. Dan orang yang membutuhkan. Mungkin itu karena nggak sejahtera kali. Ya pada akhirnya karena nggak sejahtera. Mungkin salah satu indikatornya. Masih banyak kan. Buktinya yang banyak. Yang kaya-kaya kan, yang korupsi yang gede-gede kan. Yang gede-gede itu juga kaya kan. Sejahtera nggak? Ribuan triliun Pak. Nah ribuan itu triliun itu bukan orang miskin itu yang korup ribuan triliun tuh. Iya kan. Tapi juga jangan yang kayak korupsi besar, yang kecil juga korupsi kecil. Ya kita harus tinggalin, nggak boleh itu gitu. Dua hal itu salah. Korupsi itu mau di yang orang kaya, mau di yang orang tidak kaya, itu orang miskin, itu salah. Itu kita nggak bisa ngebenerin dan memang nggak bisa membenarkan itu dan tidak boleh menormalisasi itu. Maka itu harus disingkirkan. Wajar lah. Karena nggak sejahtera, nggak wajar. Nggak wajar. Karena ada resiko ketika kita bekerja dimanapun. Betul. Pasti ada. Kalau teman-teman udah tahu bahwa menjadi guru itu di tempat tersebut tidak sejahtera, kenapa harus diiyahkan?
Kayaknya teman-teman harus mencari hal-hal yang lain dan lain-lain. Iya. Kalaupun misalkan harus mencari yang lain, harusnya cari karir protean ya. Karir yang sebidang dengan guru gitu, misalkan menulis, menjadi pemateri, pembicara gitu segala macam. Atau kalau enggak berdagang ketika di rumahnya. Ya itu juga kan kalau guru dagang di sekolah. Emang? Gak apa-apa. Tapi ada sekolah yang melarang, kepala sekolah yang melarang maksudnya gitu ya. Saya sih kembali lagi ke individunya, cuman lebih baik. Fokus nggak kira-kira kalau lagi ngajar? Ya itu misalkan dia. lagi ngajar nih, Bu aku mau beli ini deh. Atau misalkan ada anak yang nggak pernah beli, kok kamu nggak pernah beli? Ditagih. Sebagai manusia bisa nggak kita pasti bisa lupa kan? Al insanul khata'un insan misalnya. Iya. Kita akan ada di kondisi yang dimana kita lagi lelah atau mungkin akhirnya keceplosan misalkan gitu kan. Nah itu kan bagaimana perasaan anaknya kalau anaknya nggak punya uang? Dia besok kan langsung minta ke ibu, Bu aku diiniin. Repot lagi. Berhadapan sama keluarga, sama orang tua. Nah jadi guru itu apapun perlakuannya, tindakannya jangan menimbulkan kontroversi. That's the point.